Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Idul Fitri 1446 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah mengawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Baginda Rasul mengatakan, nikmatani maghbubatani fi katsirin nas. Ada dua nikmat, kata Rasul, yang senantiasa tertutup dalam pandangan kebanyakan manusia. Yang pertama as-sihah, nikmat kesehatan. Kalau tidaklah dikaruniakan Allah kita nikmat sehat, mungkin Ramadan kita tidak bisa berpuasa. Kalau tidaklah dikaruniakan Allah nikmat sehat, mungkin Ramadan kita tidak bisa mengisinya dengan qiyamul lail, i'tikaf dan lain-lain. Kalau tidaklah karena nikmat sehat, mungkin kita juga tidak sampai di masjid pada pagi hari ini.
untuk pelaksanaan Idul Fitri. Maka bersyukur kita kepada Allah yang telah mengaruniakan kesehatan itu kepada kita. Banyak orang yang tidak menyadari nikmat sehat itu sesuatu yang sangat berharga. Kapan manusia akan sadar dengan nikmat kesehatan setelah kesehatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan berapapun rupiah akan dikeluarkan orang kembali untuk berobat agar kembali sehat. Orang mau menjual tanah, orang mau menjual ladang, orang mau menjual emas yang ditabungkannya untuk kembali supaya bisa sehat. Maka syukurilah nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kedua, nikmat yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, kata baginda Rasul, al-faragh, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang lapang, sehingga pada pagi hari ini dengan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk pelaksanaan Idul Fitri. Mungkin ada sebagian dari saudara kita yang hari ini tidak berkesempatan Idul Fitri, masih di jalan pulang dari rantau menuju kampung halaman, masih tersangkut macet di tengah jalan, kendaraan yang rusak di pesawangan dan segala macam, sehingga menyebabkan mereka tidak sempat untuk melaksanakan Idul Fitri bersama sanak saudara dan keluarga mereka. Nikmat kesempatan itu juga tidak akan disadari oleh kebanyakan manusia kecuali setelah kesempatan itu diambil oleh Allah dan diganti dengan kesempitan. Ketika itulah orang baru memaknai bahwa ternyata sempat itu memang nikmat yang sangat mahal nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senantiasa kita menyampaikan selawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baginda Rasulullah yang menyampaikan dakwah Islam ini kepada kita. Kalau bukanlah karena diutusnya baginda Rasul kepada kita, mungkin hari ini kita masih belum bisa membedakan antara kerbau dengan babi. Halal, haram mungkin masih kita santap. Kalau bukanlah karena baginda Rasul, mungkin kita juga belum bisa menutup aurat yang baik, yang gagah, tampan, cantik, rupawan seperti sekarang ini. Baginda Rasulullah yang mengajarkan batasan aurat kepada kita. Kalau bukanlah karena baginda Rasul, mungkin kita juga tidak lagi mengenal hubungan saudara, hubungan tetangga. Mata kita sudah dibutakan oleh harta, dibutakan oleh tahta, sehingga kita tidak peduli dengan sanak saudara, kita tidak peduli dengan jiran tetangga, kita tidak peduli dengan manusia. Yang penting kita memenuhi keinginan kita semata. Dari siapa kita tahu baik dan buruk? Dari siapa kita tahu benar dan salah? Dari siapa kita tahu yang begini? Baginda Rasulullah yang mendakwakannya kepada kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian, kata Rasul, hatta akuna, sehingga ada aku, ahabba ilaih, lebih dicintainya, miwalidihi, dari ayah bundanya. Ayah bunda kita telah melahirkan kita ke muka bumi.
ayah bunda kita telah membesarkan kita, tapi kalau tidaklah karena dakwah Rasulullah, maka nilai kita yang dilahirkan, nilai kita yang dibesarkan oleh ayah bunda kita takkan bernilai dunia dan akhirat. Wa waladihi, lebih dicintainya daripada anaknya. Bagaimanapun kita cinta dan sayang kepada anak, berharap anak nanti membalas jasa, berharap nanti anak berguna, berharap anak nanti menyayangi kita di hari tua kita. Tapi kalau bukanlah karena dakwah Rasulullah, mungkin anak kita tidak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau tidaklah karena dakwah Rasulullah, anak kita juga tak akan memanjatkan doa untuk kita setelah kita tiada nantinya. Siapa yang membuat semua itu jadi bermakna? Rasulullah lah yang menyampaikannya kepada kita. Maka sampaikan selawat kita kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan lambaikan salam kita kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan tenggelamnya matahari kemarin sore, kita telah selesai dari pelaksanaan siam dan qiyam Ramadan, dan kita telah memasuki satu bulan baru yang disebut dengan Syawal. Maka pada kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, khatib mengajak kita bersama untuk melihat implementasi atau aktualisasi dari sifat takwa yang kita raih di bulan Ramadan semalam. Sifat takwa adalah muara dari seluruh jenis ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Kalimat yang dipakai Allah di sana umum, u'budu rabbakum, sembah Tuhan kalian. Maka berarti semua ibadah, baik itu salat, muaranya adalah takwa. Baik itu puasa, muaranya adalah takwa. Baik itu zakat, infak, sedekah, muaranya adalah takwa. Baik itu haji, umrah, muaranya adalah takwa. Karena di ujung ayat wa'budu rabbakum, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Sebulan Ramadan kita juga mendengarkan ayat tentang puasa secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muara dari puasa juga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kaum muslimin, sifat takwa adalah satu sifat yang teramat penting untuk dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Implementasi dari sifat takwa, aktualisasi dari sifat takwa, atau wujud sifat takwa yang bisa dilihat dari diri kita dalam keseharian. Yang pertama, bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala hablum minallah. Yang kedua, baiknya hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, fi'lul ma'murat, mengerjakan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, tarkul munhiyat, meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Baiknya hablum minan nas di antara kita juga akan terwujud karena dua hal. Yang pertama, takalli, kita bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, tahalli, kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah jami'an. 4 hal ini kita lihat secara selintas. Yang pertama, implementasi hablum minallah adalah fi'lul ma'murat, mengerjakan seluruh perintah yang diperintahkan Allah kepada kita, minimal perintah wajib. Karena perintah wajib mayutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Kita kerjakan, kita dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Perbuatan yang diperintah Allah menubah, yang sunnah-sunnah ini kita tingkatkan. Maka setelah Ramadan diletakkan Allah bulan itu susunannya adalah Syawal, yang artinya bulan peningkatan. Sebagaimana ayat Allah yang kita bacakan pada surah Al-Maidah ayat ke-35 tadi. Apa kata Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. La'alakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Allah memerintah kita untuk mencari wasilah kepada Allah. Yang pertama, wasilah kepada Allah adalah salat. Salat adalah wasilah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita salat, kita berdiri menghadap kiblat, kita kosongkan pikiran kita kepada selain Allah, kita hadirkan hati kita hanya kepada Allah. Kita awali dengan lafaz niatnya, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati. Kalau kita sendiri adaan lillah, kalau kita jadi imam, imaman lillah, kalau kita jadi makmum, makmuman lillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar di hati kita selain Allah. Alam semua sudah tinggal. Pikiran kita hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan khusyuk. Salat yang beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi kalau kita dalam salat masih memikirkan dunia kita, memikirkan anak cucu, memikirkan harta benda, memikirkan jabatan dan pekerjaan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
celaka kita menjadi orang yang lalai dari sholat kita. Untuk itu setelah Ramadan akan dilihat bukti orang yang telah bertakwa kepada Allah. Sholat wajibnya tepat waktu, akan lebih afdal di awal waktu. Tapi kalau setelah Ramadan sholatnya belum lagi berubah polanya dari sebelum Ramadan, kita perlu cek kembali apakah kita berhasil meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Apakah di hati ini ada rasa takut kepada Allah, melalaikan perintah Allah salat? Apakah di hati ini ada rasa takut kepada Allah, meninggalkan salat? Ataukah di hati ini masih biasa-biasa saja terasa? Salat di awal waktu, salat di tengah waktu, salat di akhir waktu masih terasa biasa. Tidak salat pun terkadang masih terasa santai saja. Berarti Ramadan tidak berhasil membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga dengan halnya puasa, begitu juga halnya dengan zakat, sedekah, haji, umrah dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, bagusnya hablum minallah bitarkil munhiyat, dengan meninggalkan yang Allah larang. Kita telah salat Bapak Ibu, kita telah puasa Bapak Ibu, kita telah bayar fitrah, bahkan keluarkan zakat mal bagi yang sampai nisab, telah pulang di tanah suci bagi yang ada panggilan, telah berumrah ke tanah suci bagi yang mampu. Tapi kalau kita masih bergelimang dengan yang namanya riba, masih punya perilaku mutafifin, curang dalam timbang menimbang, masih punya perilaku gulul, korup, masih punya sifat menutupi aib dalam jual beli, maka kita sangat khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul menceritakan, dulu kata Rasul, ada di zaman Bani Israel seseorang yutilu safar, jalannya sudah jauh, at'ata agbara, pakaiannya lusuh bergelimang debu, yamuddu yadahu ila sama, dia menadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah terimalah salatku, ya Allah terimalah tilawahku, ya Allah terimalah sedekahku, ya Allah berhidayahlah aku, ya Allah sehatkanlah aku, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah tunjukilah anak cucuku. Wa mat'amuhu haram, sementara yang dimakannya masih bersumber dari yang haram, kata Rasul. Wa masrabuhu haram, yang diminumnya masih bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya masih bersumber dari barang haram. Wa ghadha bil haram, dia bergelimang harta benda haram. Fa anna yustajabalah, mustahil kata Rasul Allah akan terima doanya. Mustahil kata Rasul Allah akan terima ibadahnya. Justru itu bukti kita bertakwa, kita takut dengan menyentuh barang haram. Ada perilaku barang haram yang hari ini sudah umum bala di negeri kita. Bahkan mungkin sudah mendunia, perilaku haram ini umum bala, yaitunya perkara ribawi, perkara riba. Berbicara soal riba, kata baginda Rasul, riba itu memiliki 70 jenis model perbuatan riba. Dan dosa yang paling ringan dari perilaku riba itu sama kata Rasul, seperti seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya,
begitu dahsyatnya dosa riba. Kalaulah ada di kampung kita terdengar seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya, mungkin seisi kampung muak mendengarnya. Kalau ada kita mendengar seorang ayah berzina dengan anak gadisnya, mungkin seisi kampung jijik dan benci kepadanya. Tapi sementara ada hal yang membudaya di tengah-tengah kita tentang dosa yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Dosa riba. Di antara dosa riba, kata baginda Rasul, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang menarik manfaat darinya itu adalah riba, kata Rasul. Ada budaya piutang kita, pegang gadai. Pegang gadai. Ketika seseorang butuh uang, ditemuilah seseorang lainnya, lalu ditanyakan, "Kak, bisa saya meminjam kepada kakak agak 2 rupiah emas sebagai jaminan ini sawah saya. Saya gadaikan sawah saya." Dalam Islam memang ada rohon jaminan hutang, tapi itu hanya surat menyuratnya yang dipegang, bukan barangnya yang diambil manfaat. Maka diserahkanlah sawah ini oleh si A kepada si B. Diserahkanlah rupiah emas dari si B kepada si A, 2 rupiah emas. Setahun sawah diambil manfaat, 2 tahun sudah berlalu, bahkan sampai 10-15 tahun tak ditebus-tebus. Bahkan sudah meninggal pun yang menggadai, anak cucunya juga tak lagi menebus. Ketika mau akan ditebus, rupiah itu pulang utuh 2 rupiah. Sementara sawah telah dipetik hasil setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Hasilnya itu adalah riba. Kullu qardin jara naf'an. Setiap piutang yang menarik manfaat adalah riba, kata Rasul. Namun orang kita terkadang berkilah dengan bahasa pepatah, boleh menggadai karena 3 hal. Yang pertama, mayat tabuju di hati rumah. Yang kedua, gadang belum balaki. Yang ketiga, rumah gadang ketirisan. Bapak Ibu, sebetulnya itu sebuah syarat yang diberikan oleh orang-orang terdahulu untuk hal yang sebetulnya mustahil untuk ditempuh. Kenapa? Yang pertama, mayat terbujur di atas rumah. Perkara jenazah adalah fardu kifayah. Itu adalah kewajiban orang sekampung yang tidak mesti harus menggadai untuk memandikan dan mengapalinya, yang tak mesti harus menggadai untuk mengumpulkan dan mendoakannya. Itu adalah fardu kifayah yang kalau tidak diselenggarakan, orang sekampung yang berdosa. Namun terkadang itu dijadikan kilah untuk menggadai. Rumah gadang ketirisan. Rumah gadang itu milik suku, bukan bangunan pribadi perorangan. Rumah gadang itu adalah lambangnya sebuah suku, sebuah kaum yang selembar atapnya bocor, kaum yang menanggung malu. Apa perlu demi untuk itu kaumnya harus menggadai. Namun terkadang orang beralasan, dan alasan itu dikedepankan, padahal yang banyak terjadi fakta di lapangan bukanlah seperti itu. Dia menggadai untuk memberi makan anak bininya, dia menggadai untuk menyekolahkan anaknya, dia menggadai untuk keluarganya. Sementara itu membudaya di negeri kita, maka itu adalah perbuatan riba yang sangat dahsyat. Karena bertahun-tahun manfaat dipetik, sementara uang kita kembali tanpa sumbing sedikit. Dan ada budaya haram yang juga membudaya di tengah kita, mutaffifin, curang dalam timbang menimbang. Kalau daerah kami di Padang Panjang sana,
ketika seorang toke membeli sayur mayur dari petani, dalam 10 dipotongnya 1, yang dihitung cuma 9. Kalau ada 50 kilo yang ditimbang, yang dibayar 45, katanya 5 kilo ini potong air. Itulah yang dibilang oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang punya profesi timbang menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yang kalau dia membeli dia ingin sempurna, sehingga dipotongnya lah air itu langsung. Karena dia bilang, ini sayur akan dibawa ke Riau, ini sayur akan dibawa ke Jambi, nanti dia akan kurang timbangnya sampai di sana. Mutaffifin wa idza kalum awadanum, tapi kalau dia yang menimbang, yuksirun, dia curang dalam timbang menimbang, dikuranginya timbangan. Perilaku seperti ini perilaku haram. Kata Imam Ali rahimahullah, orang yang punya profesi timbang menimbang, sebelah kakinya telah berada di neraka. Bagaimana kita menarik kaki yang sebelah ini keluar dari neraka? Itu adalah tugas berat kita ketika kita punya kehidupan yang berurusan dengan timbang. Dalam kitab Tambihul Ghafilin dikisahkan, dulu ada seorang ulama yang juga berdagang. Ketika beliau sakarat, datanglah sahabat beliau. Ketika sahabat beliau datang, ditalkinlahkanlah temannya ini, la ilaha illallah. Ulama tadi menggeleng, dia tidak mau mengikuti. Ditalkinkan lagi, la ilaha illallah, dia menggeleng. Diulang yang ketiga kali, la ilaha illallah, dia menggeleng lagi. Temannya bertanya, wahai sahabatku, engkau kan seorang yang tahu bahwa la ilaha illallah itu kalimat yang kalau dibaca kita langsung masuk surga. Kenapa engkau tidak membacanya? Apa kata dia? Bukan aku tidak mau membacanya, cuma bukan aku menggeleng karena tidak aku mau mengikuti. Di tenggorokan aku terasa anak jarum timbang itu menusuk pangkal tenggorokanku. Kenapa engkau seperti ini wahai sahabatku, katanya? Bukankah engkau orang yang tahu tentang halal haram? Betul, katanya. Tapi mungkin ada aku yang khilaf. Aku lupa melap piring timbangan sebelum menimbang barang yang dibeli oleh pelanggan. Ternyata debu yang memberati daun timbangan pun itu juga harus dibersihkan sebelum kita timbang menimbang. Apalagi kalau akan mencurangi dengan sengaja, itu perbuatan yang akan merusak nilai salat kita, merusak nilai puasa kita, merusak nilai Quran kita, merusak nilai sedekah kita, merusak nilai ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Implementasi takwa, hablum minan nas. Yang pertama, takhalli, hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua, tahalli, bersihkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Ramadan telah mengajar kita menjadi orang yang penyantun. Buktinya kita telah menunaikan zakat fitrah. Puasa Ramadan digantung antara langit dan bumi, kata Rasul. Belum diangkat sebelum orang yang berpuasa menunaikan zakat fitrahnya. Kenapa kita disuruh membayarkan zakat fitrah? Kenapa dikaitkan Ramadan dengan fitrah? Sebab Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita telah merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Orang dikatakan miskin kalau makannya 2 kali sehari. Kalau makan sudah 3 kali sehari, itu sudah dibilang orang mapan, orang mampu. Di zaman dulu orang tak berbicara jajan, Bapak Ibu. Orang tak bicara sarapan lontong pagi, lotek pagi, bakwan pagi, nggak ada. Di zaman dulu orang hanya bicara pagi makan, siang makan, malam makan. Kalau sudah makan aman. Kita saja pergi sekolah nggak bawa uang waktu SD. Kita hanya makan pagi, makan pulang sekolah. Kalau tak sempat makan pagi dibungkuskan nasi oleh orang tua. Hidup zaman dulu hanya perhitungan makan. Sekarang memang orang kaya pun makannya 2 kali sehari, tapi sarapan paginya lontongnya minta ampun banyak. Itu sama saja dengan 3 kali. Kita puasa
makan 2 kali sehari, sahur makan, saat buka kita makan. Siang hari kita terasa letih lelah, kita sadar beginilah rupanya orang miskin itu yang makan 2 kali sehari. Begini rupanya capek yang mereka rasakan, begini rupanya rasa letih perut lapar yang mereka rasakan. Maka di ujung Ramadan kita beri mereka sedekahul fitri. Karena dengan puasa kita merasakan apa yang mereka rasakan, lembut hati kita, sehingga berkasih sayang kita dengan mereka, sehingga kita menjalin silaturahmi dengan mereka, ukhuwah Islam yang baik dengan mereka. Kalau ada orang setelah Idul Fitri tidak baik silaturahminya, tidak baik ukhuwah Islamiyahnya, berarti Ramadan belum berhasil membentuknya menjadi orang yang bertakwa. Terakhir, takhalli. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Karena kita telah dilembutkan hati di bulan Ramadan dengan puasa, maka jauhkan sifat sombong, jauhkan sifat angkuh, jauhkan ghibah, jauhkan namimah, jauhkan sifat memutus silaturahmi, jauhkan sifat-sifat tercela. Jangan sampai setelah Ramadan kita tidak berteguran beradik kakak. Jangan sampai setelah Ramadan kita tidak bersapaan bertetangga. Jangan sampai setelah Ramadan kita merasa ego dengan diri kita. Dulu ada seseorang mengadu kepada Rasul, ya Rasul, itu tetangga saya itu ya Rasul, salat malamnya Masya Allah, Alhamdulillah kata Rasul. Siang hari beliau puasa, Alhamdulillah kata Rasul. Cuma ya Rasul, dengan tetangga beliau kurang baik. Apa jawaban Rasul? Hiya finnar, dia masuk neraka. Karena Allah tidak akan menerima hablum minallah kalau tidak baik hablum minan nas di antara sesama kita. Inilah 4 implementasi takwa yang telah kita capai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan perintah Allah kita tingkatkan dalam melaksanakannya, yang Allah larang kita jauhi, dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, serta bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa kakek dan nenek kami, dosa paman dan bibi kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimah, dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, dari utara sampai selatan. Sayangilah ayah bunda kami ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah, di hari nan fitri ini mungkin di antara kami masih ada yang bisa menyalami ayah dan bundanya setelah ini. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami dengan bersalaman dengan ayah dan bunda kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua. Namun ya Allah, mungkin juga banyak di antara kami yang setelah pelaksanaan Idul Fitri ini tidak bisa lagi menjabat tangan ayah dan bunda kami ya Allah, karena mereka yang telah berbeda alam dengan kami. Ya Allah, di hari nan fitri ini kami hanya bisa menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kuburan ayah dan bunda kami ya Allah sebuah taman dari taman surgamu ya Allah. Berikan kepada ayah bunda kami kenikmatan Ramadan. Berikan kepada ayah bunda kami kenikmatan Idul Fitri di alam kuburnya ya Allah. Berikan kepada ayah bunda kami kenikmatan nikmat surga di alam kuburnya ya Allah. Jauhkanlah kuburan ayah bunda kami ya Allah dari jurang-jurang api neraka-Mu. Jangan Engkau sempitkan mereka di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau sempitkan mereka di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau gelapkan mereka di alam kuburnya ya Allah. Lapangilah kuburannya ya Allah. Terangilah kuburannya ya Allah. Hanya doa yang bisa kami tadakan sebagai anaknya di hari nan fitri ini untuk ayah dan bunda kami yang telah tiada ya Allah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah yang hak itu kepada kami adalah hak. Beri kekuatan kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Jadikan kami orang yang mendirikan solat. Jadikan kami orang yang menunaikan zakat. Jadikan kami orang yang menuntaskan Ramadan. Panggil kami ke tanah suci-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah. Jadikan lisan kami lisan yang berzikir kepadamu ya Allah. Hati kami hati yang berpikir tentang-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ringan untuk tilawah Al-Quran ya Allah. Ringankan langkah kaki kami ke rumah-Mu ya Allah. Ringankan tangan kami untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan nampakkanlah kepada kami yang batil itu juga batil. Beri kekuatan kami ya Allah untuk menjauhi kebatilan itu. Jauhkan kami anak keluarga kami ya Allah dari perbuatan dosa riba. Jauhkan kami dan anak cucu kami ya Allah dari perbuatan sogok menyogok. Jauhkan kami dan anak cucu kami ya Allah dari perbuatan korupsi. Jauhkan kami dan anak cucu kami ya Allah dari perbuatan curang dalam timbang menimbang, menutupi aib dalam jual beli, memutus silaturahmi, tidak berteguran bertetangga. Lindungi kami ya Allah, lindungi anak keluarga kami ya Allah. Tunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah, bersama dengan para nabi-Mu, bersama dengan orang-orang yang siddiqin, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, bersama dengan orang-orang yang soleh. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami selama ini. Telah banyak perintah-Mu yang kami lalaikan, telah banyak larangan-Mu yang kami kerjakan. Wa illam taghfir lana,
jika Engkau tidak mau mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak sayang lagi kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi hamba-Mu yang sangat merugi ya Allah. Faghfir lana ya Rabbal alamin, justru itu ampuni kami ya Allah, Rabb semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini dengan iman dan amal saleh. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebahagiaan akhirat dengan memasuki surga Jannatul Naim, serta memandang Zat-Mu yang laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir. Wa qina adzabannar, pelihara kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, orang kampung kami, kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dari siksa api neraka. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.